Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari model-model pembelajaran. Adapun judul tugas dari saya adalah pembelajaran berbasis masalah. Dalam model pembelajaran berbasis masalah ini, poin yang akan saya jelaskan, saya akan bacakan sebagai berikut. 1. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. 2. Hakikat masalah dalam SPMB. 3. Pendekatan belajar berbasis masalah. 4. Tahapan-tahapan SPMB. 5. Keunggulan dan kelemahan SPMB. 6. Model pembelajaran berbasis masalah. 7. Tujuan dan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. 8. Manfaat pembelajaran berbasis masalah. 9. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, kita akan balik ke poin yang pertama, yakni pengertian pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Adapun pengertian yang lain adalah pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan menyelesaikan masalah. Belajar peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akan tetapi, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan dapat menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran. Dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau disingkat SPMB, strategi ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah, walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Berikutnya adalah untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis masalah ini atau SPMB ini, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil dari bacaan teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, peristiwa dalam kekeluargaan, atau dari peristiwa kemasyarakatan. Adapun kita lanjut ke poin berikutnya, yakni pendekatan belajar berbasis masalah. Pendekatan belajar berbasis masalah ini terdapat 5 variasi dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah permasalahan sebagai pemandu. Artinya, masalah sebagai acuan konkret yang harus menjadi perhatian pembelajar. Maksudnya begini, bacaan diberikan sejalan dengan masalah. Masalah menjadi kerangka berpikir pembelajar dalam menjalankan tugas. Yang kedua adalah permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi. Artinya, masalah disajikan setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan untuk mengevaluasi dari materi tersebut. Tujuannya diberikan kesempatan bagi pembelajar untuk menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, variasi dari pendekatan berbasis masalah ini, permasalahan sebagai contoh. Artinya, masalah dijadikan contoh dan bagian dari bahan belajar. Masalah digunakan untuk menggambarkan teori, konsep, dan prinsip dan dibahas antara pembelajar dan guru. Yang keempat adalah permasalahan sebagai fasilitasi proses belajar. Artinya, masalah dijadikan alat untuk melatih pembelajar bernalar dan berpikir kritis. Yang kelima adalah permasalahan sebagai stimulus belajar. Artinya, masalah merangsang pembelajar untuk mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan masalah dan keterampilan
metakognitif. Baiklah, lanjut ke poin berikutnya, poin keempat, yakni tahapan-tahapan SPMB, strategi pembelajaran berbasis masalah. Pada kali ini ada 6 langkah. Adapun 6 langkah ini disebut dengan metode pemecahan masalah atau dalam bahasa Inggrisnya problem solving, yaitu yang pertama atau poin A, merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menganalisis masalah, artinya langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam, yang terakhir, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat dilakukan secara rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Marilah kita lanjutkan ke poin berikutnya, yakni keunggulan dan kelemahan SPMB, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan keunggulannya. Adapun sebagai suatu strategi pembelajaran, SPMB memiliki keunggulan di antaranya. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta dapat memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah problem solving dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, pemecahan masalah atau problem solving dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan masalah. Yang kelima, pemecahan masalah atau problem solving dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, pemecahan yang keenam, yakni melalui pemecahan masalah problem solving bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh, pemecahan masalah atau problem solving dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Yang kedelapan, pemecahan masalah atau problem solving dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kesembilan, pemecahan masalah atau problem solving dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang kesepuluh, pemecahan masalah problem solving dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Adapun berikutnya adalah kelemahan dari SPMB. Adapun kelemahannya, yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman maka mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Berikutnya adalah tujuan dan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning bertujuan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Belajar peranan orang dewasa yang otentik dan menjadi pelajaran yang mandiri. Adapun manfaat pembelajaran berbasis masalah, yakni pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri.
Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah ini. Adapun langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah ini ada 2 poin. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, tugas perencanaan. Artinya, pembelajaran berbasis masalah memerlukan banyak perencanaan seperti halnya model-model pembelajaran terpusat pada siswa lainnya. Yang kedua, penetapan tujuan, di mana pertama, mendeskripsikan bagaimana pembelajaran berbasis masalah direncanakan untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan tertentu, misalnya keterampilan menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Yang ketiga, merancang situasi masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, guru memberikan kebebasan siswa untuk memilih masalah yang akan diselidiki. Karena cara ini meningkatkan motivasi siswa. Masalah sebaiknya otentik, mengandung teka-teki, dan tidak terdefinisikan secara ketat. Memungkinkan kerjasama, bermakna, dan konsisten dengan tujuan kurikulum. Yang keempat, organisasi sumber daya dan rencana logistik. Artinya, dalam pembelajaran berbasis masalah, guru mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan keperluan penyelidikan siswa. Karena dalam model pembelajaran ini dimungkinkan siswa bekerja dengan beragam material dan peralatan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua adalah tujuan interaktif. Untuk poin yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Artinya, siswa perlu memahami bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah kegiatan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang penting dan untuk menjadi pelajar yang mandiri. Oleh karena itu, cara yang baik dalam menyajikan masalah adalah dengan menggunakan kejadian-kejadian yang menjengkelkan dan menimbulkan misteri sehingga merangsang untuk menjaga masalah tersebut. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Artinya, dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa memerlukan bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas pelaporan. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif juga berlaku untuk mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok pembelajaran berbasis masalah. Yang poin C atau yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Guru membantu siswa dalam mengumpulan informasi dari berbagai sumber. Siswa diberi pertanyaan dan membuat siswa memikirkan masalah dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga siswa diajarkan menjadi penyelidik yang kreatif dan dapat menggunakan metode yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Guru mendorong pertukaran ide secara bebas dan penerimaan sepenuhnya ide-ide tersebut. Puncak kegiatan pembelajaran berbasis masalah adalah penciptaan dan peragaan seperti poster, video pad, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.